Bagaimana seorang Rizik bisa bertahan 4 tahun di Arab Saudi, kemudian dia nggak perlu kerja, bawa semua keluarganya hidup nyaman di sana, gitu, nyewa hotel, nyewa rumah, nggak usah kerja. Bagaimana ceritanya? Itu bayangkan Anda sendiri, nggak usah 4 tahun deh, setahun aja kita lagi pandemi kayak sekarang, gitu. Kita masih kerja tapi terbatas, nggak bisa berkerumun, nggak bisa bertemu langsung, hanya lewat online dan seterusnya. Itu aja udah bikin kita Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua penyesalan. Kemarin ketika Rizik itu diizinkan untuk melakukan sidang secara offline, begitu, kita itu banyak yang kecewa, kita itu banyak yang bertanya-tanya, hakim ini udah masuk angin apa gimana gitu. Karena hakim bisa juga masuk angin sebenarnya gitu. Karena begini, lucu begitu ya. Ini kan kasus kerumunan. Disidangkan secara online itu untuk menghindari kerumunan, itu maksudnya gitu. Tapi kalau kemudian dilakukan secara offline, ini kan berpotensi untuk menimbulkan kerumunan-kerumunan baru. Ya pendukung Rizik ini kan katakanlah ada gitu, banyak gitu ya. Ini kan bagaimana ceritanya kita mau menyelesaikan kasus kerumunan dengan cara membuat kerumunan baru. Nggak beres-beres nih sampai nanti gitu. Nanti kita Rizik disidang, ada kerumunan baru, ada tersangka lagi gitu kan, repot gitu. Itu sama kayak menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Mau melunasi hutang dengan hutang lagi ke orang lain. Kan nggak beres-beres gitu. Tapi ketika melihat sidang kemarin gitu dan pendukungnya itu hadir gitu, demo gitu, akhirnya kita sadar, akhirnya banyak keraguan, banyak kesimpulan-kesimpulan yang kita yakini sebelumnya itu terbukti ternyata gitu. Bahwa pendukung Rizik itu hanya beberapa ekor aja gitu, kecil sekali, tidak sebanyak 212, 411 yang aksi bela Islam, aksi bela ulama itu nggak sebanyak itu gitu. Ini menunjukkan bahwa kekuatan logistik, kekuatan bohir, kekuatan uang untuk memobilisasi massa, untuk mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya dalam satu kasus gitu, itu sangat penting gitu perannya. Karena tanpa logistik, tanpa uang, tanpa subsidi, tanpa travel dan bis gitu, ternyata nggak ada yang datang. Rizik ditinggal sendiri gitu, nggak ada nasi bungkusnya, nggak ada bis gratisnya, ya udahlah orang nggak ada yang datang, ngapain katanya. Jadi Rizik yang dibangga-banggakan, yang katanya imam besar atau kata sebagian orang imam banana gitu, ternyata nggak ada pendukungnya sama sekali begitu ya. Nah, yang tersisa siapa? Yang tersisa ya emak-emak kurang kasih sayang, yang memang tukang demo gitu. Dari Pilpres dulu dia demo Prabowo, sekarang demo Rizik. Ya emang profesinya begitu, sangat menggemari atau menekuni profesi ini begitu. Ya mereka lagi yang datang, orang-orang yang sama gitu. Wajah-wajah yang sudah usang dan kayak memang kurang kasih sayang begitu atau salah pengajian. Dan dari kemarin tuh ada cerita lucu ketika pengacara Rizik itu kan datang bawa supir begitu. Dia datang bawa supirnya bawa senjata tajam besar tuh. Ketika ditanya si pengacara ini, itu supirnya ditangkap polisi katanya sama wartawan gitu. Ditanya ngapain bawa senjata tajam? Ya itu biasa memang ada di mobil untuk ngupas mangga katanya. Anda bayangkan ya, senjata sebesar ini mau ngupas mangga apa yang mau dikupas dengan pisau sebesar ini gitu, atau senjata tajam sebesar ini apa? Mangga 2 gitu. Maksudnya mall Mangga 2 itu kalau dikupas pakai ini mungkin bisa gitu. Setahun ya terkupas lah atasnya. Silakan kalau mau dicoba gitu. Ini artinya apa? Baik pengacaranya, pendukungnya, sampai Riziknya sendiri itu sebenarnya semuanya sama-sama ngibul gitu. Sama-sama asal keluar ucapannya. Sama kayak chatting dengan Firza yang mesum itu, dibilangnya jihad, dibilangnya dakwah, dibilangnya ini kezoliman dan seterusnya. Padahal itu cuma hubungan soal dua orang yang sedang jatuh cinta dan biasa gitu. Kenapa dihindari, kenapa dijawab dengan semena-mena begitu. Sama kayak senjata tajam ini gitu. Kenapa orang bawa senjata tajam? Karena mereka merasa insecure, merasa tidak aman, makanya mereka bawa senjata tajam gitu.
Itu yang ada dalam pikiran normal seorang manusia. Jadi kalau kemudian alasannya untuk ngupas mangga, ya nggak masuk akal. Lagian kan sekarang juga bukan musim mangga. Dan yang ditunggu-tunggu oleh Rizik, ini kan sebenarnya kesempatan ketika Rizik minta sidang dilakukan secara offline, itu kan ngotot banget gitu. Dari mulai aksi diam, mulai aksi pura-pura sholat, pura-pura ngaji, nggak mau jawab pertanyaan hakim, itu kan ngotot banget supaya dilakukan secara offline. Mungkin tujuannya ini kalau offline dia bisa menekan massa, dia bisa membacakan nota keberatan atau eksepsi penolakan itu dengan menggebu-gebu begitu untuk disebarkan ke seluruh pendukungnya dan membuat kerumunan-kerumunan untuk menekan hukum gitu. Tapi ternyata kesempatan itu tuh kayak lewat gitu aja gitu. Rizik ketika dikasih kesempatan untuk membantah atau eksepsi itu lucu-lucu isinya gitu. Dan itu nggak perlu jaksa, nggak perlu hakim. Orang biasa pun bisa menilai dan membantah secara langsung gitu. Seperti contoh dia bilang bahwa kasus Diah ini sama sebenarnya dengan kasus yang terjadi di Maumere, yang Presiden Jokowi datang belusukan, tiba-tiba ada massa sebanyak itu terjadi kerumunan. Itu sama kan? Kenapa Presiden tidak diproses hukum? Eksepsi kayak gini nih, sebenarnya ini kan level apa pendukungnya gitu ya, level pembelaan para pendukung atau simpatisan atau buzzernya gitu, selevel itu, bukan level Rizik mestinya gitu. Jadi kalau Rizik membacakan eksepsi semacam ini, itu artinya dia udah nggak bisa membela diri lagi emang gitu, udah serendah itu. Dan Maumere itu kasusnya itu kan Presiden datang, kemudian ada kerumunan. Itu nggak ada undangan, nggak ada acara, nggak ada arahan gitu ya. Beda dengan Rizik yang Maulid Nabi, itu kan ada undangannya, ada arahannya, disediakan tempatnya, jelas yang memfasilitasi siapa gitu. Itulah kemudian yang dikasuskan gitu. Kalau mau dibandingkan Maumere Pak Jokowi datang ke Maumere itu sebenarnya sama dengan kasus Rizik datang ketika di bandara gitu. Itu kan terjadi kerumunan juga gitu. Ada banyak orang yang menyambut datang dan itu memang nggak ada undangannya gitu ya, nggak ada penyelenggaranya, jadi nggak bisa diproses itu kasus hukumnya gitu. Nah Rizik ini kan sekarang juga nggak diproses karena dia dijemput di bandara, nggak, karena dia mengadakan Maulid Nabi di rumahnya gitu. Itu yang kemudian dikasuskan. Nah ini kan nggak perlu jaksa, nggak perlu orang yang hakim yang pinter-pinter untuk membantah gitu. Orang biasa pun paham perbedaannya, itu nggak apple to apple gitu ya. Kemudian Rizik juga minta hakim untuk bertaubat katanya, karena menyebut Maulid Nabi sebagai disamakan dengan kejahatan. Hakim, jaksa diminta bertaubat. Ini lucu gitu. Karena kan yang jadi tersangka dia, yang kena kasus hukum dia, yang ceting mesum sama Firza dia, yang provokasi dia gitu. Udah kayak lagunya Afgan, dia. Pokoknya yang bersalah tuh dia, narapidananya tuh kan dia 2 kali masuk penjara dia, kemudian 5 kali kasus tersangka begitu. Tapi kenapa kok yang disuruh taubat malah jaksa atau hakim? Apa urusannya gitu? Itu sama kayak pemerkosa menyuruh perempuan lain untuk taubat gitu. Kan ya salah tempat gitu, salah tempat. Pemerkosa kok nyuruh orang taubat. Dan kalau Rizik kemudian menyamakan Maulid Nabi sebagai kejahatan, provokasinya kan ini kan sebenarnya provokasi aja gitu. Kalau kita juga ingin bertanya, Maulid Nabi macam apa yang isinya provokasi? Maulid Nabi itu kan bicara kita mengenang kelahiran Nabi, keagungan, sifat-sifat yang baik, yang santun, yang sopan, yang teladan begitu. Itu baru benar. Tapi ketika isinya adalah lonte. Itu acara apa gitu? Udah kayak pos ronda yang isinya bapak-bapak semua. Ini Maulid Nabi ada ibu-ibunya gitu. Bicaranya lonte. Maulid Nabi macam apa gitu kan? Ya apa kayak nggak gini bisa disebut sebagai Maulid Nabi? Kan enggak gitu. Lagian yang dipermasalahkan oleh hakim, oleh jaksa itu sebenarnya bukan Maulid Nabinya gitu. Itu salah tempat. Itu sama seperti video yang saya bahas sebelumnya gitu ya. Maulid Nabinya itu benar, tapi caranya, tempatnya salah. Itu masalahnya. Sama kayak yang Rizik dilakukan di sidang kemarin itu, di waktu online itu. Dia sholat di ruang sidang, itu salah gitu. Ini kan kita lagi banyak aturan-aturan soal pandemi begitu, dan kita diatur untuk tidak
membuat kerumunan, itulah kemudian banyak orang-orang melakukan acara-acara secara online, sekolah online, dakwah online, dan Rizik juga biasanya juga ceramah-ceramah secara online di YouTube dan seterusnya. Ini kenapa dia tiba-tiba datang ke Indonesia bikin acara dan kerumunan, itu kemudian dipermasalahkan gitu. Bukan masalah maulidnya, tapi kerumunannya gitu. Dan Rizik ini mestinya paham lah, Rizik ini orang pinter menurut saya. Cuman ketika dia baca eksepsi kemarin tuh kayaknya dia memang udah nggak bisa menemukan pembelaan yang bisa membela dirinya sendiri, udah nggak ada gitu. Dan saya lihat di sosial media itu hampir tidak ada pendukung Rizik yang membela gitu. Di kolom komentar yang biasanya sangat beragam, sangat reaktif gitu, itu hampir nggak ada. Coba aja cek di kolom komentar YouTube ini atau komentar YouTube saya sebelumnya gitu. Itu yang belain Rizik hampir nggak ada. Itu artinya apa? Ini kekuatan logistik benar-benar luar biasa gitu. Orang-orang bukan hanya nggak mau demo, bahkan untuk membela pun kalau nggak ada pulsanya, nggak ada logistiknya, orang nggak mau. Ternyata itu gitu. Cuma memang ada pembelaan dan orang bertanya gitu. Sebenarnya ini pembelaan yang lama. Dia bertanya, ada pendukung Rizik itu menanya, kenapa Rizik itu diproses hukum? Kenapa Rizik mau dipenjara? Padahal dia bukan koruptor, bukan maling. Padahal banyak kasus koruptor lainnya gitu. Untuk semua orang yang bertanya seperti ini, saya juga ingin balik nanya gitu. Saya ingin balik nanya, Rizik ini kerjaannya apa gitu? Iya kan, memang Rizik ini bukan koruptor, bukan maling, tapi kerjanya apa coba? Jawab dong itu. Bagaimana seorang Rizik bisa bertahan 4 tahun di Arab Saudi, kemudian dia nggak perlu kerja, bawa semua keluarganya hidup nyaman di sana, gitu, nyewa hotel, nyewa rumah, nggak usah kerja. Bagaimana ceritanya? Itu bayangkan Anda sendiri, gak usah 4 tahun deh, setahun aja kita lagi pandemi kayak sekarang gitu. Kita masih kerja tapi terbatas, gak bisa berkerumun, gak bisa bertemu langsung, hanya lewat online dan seterusnya. Itu aja udah bikin kita kesusahan gitu. Ini 4 tahun, gak ngapa-ngapain, tinggal di Arab Saudi, hidup enak dengan keluarganya. Itu uang dari mana kalau nggak dari uang bohir-bohirnya itu gitu. Orang-orang politik yang datang ke sana, yang datang berkunjung, apa iya nggak ngasih uang gitu. Lalu pertanyaannya, Rizik itu kerja apa gitu. Emang bukan koruptor tapi menerima uang-uang dari, ya saya nggak mau lanjutkan lah itu ya. Dan untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ada orang-orang besar, ada politisi atau oknum aparat di balik ini, itu sebenarnya mudah dibuktikan gitu. Kita lihat dulu ketika kasus baliho itu kan baliho sudah terpampang di seluruh penjuru negeri gitu. Di mana-mana ada. Anda kalau ke Jawa Timur, kemana-mana pasti ada tuh baliho Rizik. Di Jawa Barat juga sama, Jawa Tengah juga sama. Pertanyaannya, apa iya untuk baliho, banner semasif itu dilakukan secara sukarelawan atau relawan atau pendukung Rizik? Kan nggak sebanyak itu pendukungnya gitu. Kalaupun benar FPI sebanyak itu, FPI sekaya-kaya itu, kalaupun itu benar, itu kan sebenarnya mudah aja diberangus gitu, mudah saja diturunkan gitu. Karena kita ada Satpol PP, ada polisi dan seterusnya, ada banyak gitu yang bisa menurunkan baliho-baliho ilegal ini gitu. Nggak usah Rizik deh, foto-foto caleg di mana-mana itu kan gampang sekali diturunkan gitu. Ini kenapa baliho Rizik itu nggak turun? Kenapa? Seolah-olah malah dijaga betul. Ketika banner caleg-caleg yang lain itu turun, berhasil diturunkan dan dirusak gitu. Foto-foto Rizik itu yang banner-banner itu utuh gitu, sangat terawat. Ini menunjukkan bahwa ini bukan soal uang aja, ini soal kekuasaan seorang pejabat, orang politisi atau oknum aparat yang digerakkan, yang punya kepentingan-kepentingan politik untuk memanfaatkan seorang Rizik itu. Ada. Buktinya apa? Ya itulah. Jadi kalau kita sebenarnya kalau saya sih sebenarnya sudah kecewa dan nggak percaya lagi dengan keadilan soal Rizik begitu, karena orang ini bebas melakukan provokasi, bebas memaki-maki, mencaci maki, propaganda dan seterusnya, cuman susah sekali untuk diproses secara hukum gitu. Kalaupun sekarang ini diproses secara hukum, ya itu mungkin hukumannya juga nggak akan sampai berapa tahun, paling ya berapa bulan atau setahun berapa bulan begitu, nanti sebelum 2024 udah keluar lagi, udah
kampanye lagi, ikut main sara lagi, ya itulah karena memang di balik dia memang ada politisi, ada bohir, ada oknum aparat dan oknum pejabat yang dimanfaatkan, yang ya ini terorganisasi dengan baik begitu, sehingga menimbulkan sehingga mereka sepakat untuk menggunakan Rizik sebagai boneka, katakanlah seperti itu. Dan dari kesimpulan di atas, dari kesimpulan semua yang saya sampaikan dari awal gitu, ini menunjukkan bahwa memang yang terpenting dalam politik itu adalah uang. Ada uang, ada masa, ada uang, ada pembayaran, ada pembelaan. Nggak ada uang, ditinggal sendirian. Itulah Rizik sekarang. Tinggal sendiri dengan pembelaannya yang juga sebenarnya itu kayaknya apa ya, pembelaan yang tidak disusun dengan rapi gitu. Bahkan mungkin Rizik sudah nggak punya penasehat atau orang-orang yang bisa menyusun pembelaan untuk dirinya gitu. Tanpa demo, tanpa pembelaan buzzernya, ternyata Rizik cuma ya seorang yang nggak bisa membela dirinya sendiri. Saya lega karena akhirnya nggak ada demo, nggak ada kerumunan, tapi masih patut diantisipasi di sidang-sidang berikutnya karena ini masih akan berlanjut gitu. Bisa jadi bohirnya berubah pikiran, bisa jadi pendana atau donaturnya berubah pikiran dengan provokasi-provokasi yang sudah dicoba disampaikan mulai dari sekarang. Karena sidang kemarin itu pasti ada banyak video-video yang terus disebar kemana-mana untuk sebagai apa namanya ya, proposal lah gitu ya, proposal untuk membuat kerumunan, dikirimkan kepada bohir-bohir itu yang orang-orang punya kepentingan politik itu. Nanti kalau mereka setuju untuk mendanai, ya terjadilah demo besar-besaran lagi. Ya itu yang harus diantisipasi oleh BIN, oleh pemerintah, oleh kepolisian, dan seterusnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.